Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolas Naban, NIM D1C123007. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Jernang dan NIPA. Adapun latar belakangnya yaitu NIPA atau nama latinnya itu Nipa verticans merupakan salah satu dari sekian banyaknya tumbuhan yang tumbuh secara alami di ekosistem mangrove yang sangat kaya akan manfaat. Tumbuhan ini tersebar di pesisir Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Resin dan jernang atau dragon blood merupakan geta merah alami yang dihasilkan dari buah rotan jenis Demonoropos draco. Ini dikarenakan dalam getah jernang atau resin ini terdapat kandungan senyawa dracordin yang sangat dibutuhkan oleh dunia farmasi. Jernang, tanaman, botani, dan potensinya. Eh, Adapun botani atau klasifikasinya itu jernang berasal dari jenis berdiri marga Deremot, Menormos, atau misalnya Dedraco. Ia diklasifikasikan sebagai hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang bernilai tinggi. Adapun penyebaran dan ekologinya itu tumbuhan endemik di hutan Sumatera dan Kalimantan membutuhkan pohon pelindung atau naungan agar dapat tumbuh optimal dan berbuah. Tumbuhan ini di tanah yang lembab. Adapun potensi ekonominya itu resin atau getah merah dijual, harganya itu mahal di pasar global, digunakan sebagai bahan baku obat, kosmetik, pewarna alami, dan pengawet makanan. Yang kedua itu nipah, tumbuhan multiguna pesisir. Botani atau habitatnya itu eh, nipah atau Nipah fruiticans adalah jenis palem yang eksekutif tumbuhan di ekosistem hutan mangrove dan sepanjang sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Peran ekologisnya itu tumbuhan ini penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, menahan erosi, dan penyaringan alami dari pencemaran. Potensi serbagunanya itu potensinya sangat besar, meliputi sumber pangan, antara tepung dan gula, sumber energi atau bioetanol dan nira, dan bahan baku bangunan atau atap. Eh, Jernang, morfologi buah dan kandungan kimianya. Morfologi dan bagian yang dimanfaatkan itu buah jernang berukuran kecil, bersisik, dan dilapisi lilin atau resin yang berwarna merah. Resin ini yang menjadi komoditas utamanya. Yang kedua itu komposisi utamanya, mengandung resin ester atau dracoresinotanol sebagai komponen utama. Juga mengandung senyawa bioaktif seperti dracohodin, nordracohodin, dan asam benzoat. Potensi bioaktifnya itu senyawa-senyawa ini menghasilkan potensi sebagai antimikroba, antiinflasi, antioksidan, serta pigmen pewarna alami. Yang kedua itu nipah, morfologi buah dan komponennya. Morfologi dan bagian yang dipanen. Buah nipah berbentuk bongkol, majemuk, berserat, memiliki tepung keras yang endosperma putih. Bagian yang dipanen meliputi nira atau dari tangkai bunga dan daging buah atau endosperma. Komposisi kimia unggulannya. Yang pertama itu nira, kaya akan sukrosa atau gula menjadi sumber bahan baku gula dan bioetanol. Yang kedua itu tepung buah, memiliki kandungan karbohidrat tinggi, kaya serat kasar, dan relatif rendah lemak. Idealnya sebagai bahan pangan di diet atau alternatifnya. Adapun perbandingan potensi kandungan kimia kunci. Nipah mempunyai karbohidrat atau nira sebanyak 95%, jernang atau resin ester mempunyai 70% resin, serat kasar di nipah serat kasar atau tepung sebanyak 15%.
Kandungan NIPA dinominasikan oleh gula atau pada nira dan serat pada tepung menjadikan komunitas pangan dan energi, sementara cernang unggul dengan kadar resin biotip yang tinggi. Proses panen dan pasca panen NIPA. Yang pertama itu penyadapan awal. Tangkai bunga atau manggar dipukul lembut secara periodik 3-4 minggu untuk melenturkan dan merangsang keluarnya nira. Yang kedua itu penyadapan nira. Tangkai manggar dipotong miring, nira ditampung secara periodik dalam wadah atau bambu yang dikenal sebagai bobok. Ketika itu pasca panen nira disaring dan diolah segera, dipanaskan hingga mengental atau gula mengental, atau menjadi gula semut atau difermentasi. Pasca panen buah NIPA. Buah NIPA tua diolah menjadi tepung melalui proses pengeringan dan penggilingan. Buah muda atau kolang-kaling untuk pangan yang segar. Pengolahan cernang dari buah menjadi resin. Pertama itu panen buah tua. Buah dipanen 2 kali setahun atau panen raya. Dipilih buah yang tua namun belum terlalu masak karena kadar resinnya optimal. Perontokan dan pencucian. Buah dirontokkan dari tandan, kemudian dicuci untuk menghasilkan kotoran dan pengotor awal. Ekstraksi sederhana. Buah ditumbuk atau digosok-gosok secara perlahan untuk dicampur dengan air panas untuk melepaskan resin dari sisi buah. Kemudian resin siap dijual. Resin yang mengendap dikumpulkan, dikeringkan, dan dicetak. Resin mengeras dan siap diperdagangkan dengan sebutan Dragon's Ball. Teknologi proses produksi turunan NIPA. Yang pertama itu ada butanol. Nira NIPA dengan kadar gula tinggi difermentasikan menggunakan ragi, dilanjutkan dengan proses destilasi untuk memurnikan etanol sebagai bahan bakar hayati. Kemudian tepung NIPA. Pemanfaatan buah tua menjadi tepung melalui teknologi pengeringan mekanis dan penggilingan untuk menjaga higienitas dan kualitas pangan. Ketiga itu gula kristal. Nira diolah dengan teknologi kristallisasi terkontrol dan penambahan kapur atau analisis untuk menghasilkan gula semut yang berkualitas dan tahan lama. Kemudian potensi produk hilir cernang untuk menjadi nilai tambah bioaktif. Yang pertama itu ada pewarna industri alami. Resin cernang digunakan sebagai pewarna untuk keramik, marmer, pernis kayu, memberikan pewarna merah tua yang kaya. Kemudian farmasi dan kosmetik, senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai bahan baku obat, antimikroba, penyembuhan luka, dan bahan pewarna alami untuk produk listrik atau lip balm. Yang ketiga itu ekstraksi lanjutan, pengembangan ekstraksi modern atau misalnya menggunakan pelarut organik untuk mengisolasi dragoncyanothanol murni untuk riset farmasi. Dan terakhir itu pengawatan pangan, potensi sebagai pengganti pengawet sintetis atau misalnya nitrit pada produk olahan daging karena sifat antimikro alaminya. Sekian presentasi saya tentang cernang dan NIPA. Inovasi dari hutan adalah kunci kemandirian pangan dari industri. Sumber yang valid yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan atau ITHH, Jurnal Penelitian Hutan dan Kebersihan Alam, dan yang terakhir repositori Universitas Jambi. Sekian dan terima kasih.